Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya mempelajari ulumul hadis. Sebelum masuk ke penjelasan saya akan menyebutkan satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha war-rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surah Ali Imran ayat 32. Dan satu hadis, Bismillah. Taraktum fikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyi. Yang artinya, aku tinggalkan dua pusaka untukmu, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Kenapa kita sangat dianjurkan untuk atau penting sekali untuk mempelajari ulumul hadis? Karena dengan mempelajari ulumul hadis, kita akan mengetahui bahwa hadis ini adalah merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Dan menurut istilah, hadis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tujuan mempelajari ulumul hadis ini adalah untuk mengetahui hadis-hadis manakah yang sahih dari yang lainnya, dan untuk mengetahui apakah hadis ini sahih, hasan, atau bahkan dhaif, yaitu lemah, itu sehingga tidak bisa dijadikan sandaran dalam suatu kasus atau peristiwa. Mempelajari ulumul hadis ini adalah konsekuensi dari syahadat yang berbunyi, Bismillah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya. Di sini juga kita akan mengetahui unsur-unsur hadis, dari mulai sanad, matan, dan perawi atau periwayat. Dengan mempelajari unsur-unsur hadis ini, seseorang yang tidak menyaksikan sendiri peristiwa daripada zaman dulu atau zaman Rasulullah akan merasakan melalui pemberitaan untuk menguji kebenaran masing-masing yang diterima secara langsung maupun tidak, atau secara langsung itu ya. Terus yang selanjutnya itu kedudukan dan fungsi hadis. Sebelum lanjut, saya akan membacakan satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Di sini kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan hadis itu sebagai penjelas atau sebagai bayani, menjalankan fungsinya untuk menjelaskan hukum Al-Quran, karena tidak semua orang bisa mengerti bahasa-bahasa Al-Quran, karena sastra dari Al-Quran itu sangat indah dan sangat sempurna. Jadi di sini hadis sangat berperan ya sebagai sumber hukum yang kedua. Dan fungsi hadis itu sebagai sumber hukum Islam yang kedua, seperti sudah saya sebutkan di awal. Dalam kedudukan hadis ini pun menjadi perbincangan para ulama. Kenapa menjadi perbincangan para ulama? Karena Allah sendiri sudah menyebutkan bahwa Al-Quran dan Islam itu sudah sempurna. Tetapi para jumhur ulama pun juga
sudah sepakat atau berpendapat bahwa hadis ini menjadi hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi kedudukan hadis sebagai penjelas dari Al-Quran, fungsinya yaitu sebagai sumber hukum yang kedua. Sejarah perkembangan hadis sebelum masa pembukuan. Kondisi awal sejarah perkembangan hadis itu yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini hadis diterima hanya dengan mengandalkan hafalan para sahabat. Jadi mereka di sini hanya mengandalkan hafalan saja, tidak berpikiran untuk membukukan hadis. Karena di sini Rasulullah SAW masih hidup dan masih mudah untuk ditemui atau dihubungi ketika ada sahabat yang menerima hadis dan ragu. Jadi para sahabat bisa langsung datang kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan jawaban. Dan pada zaman ini pun Rasulullah SAW punya kebijakan. Di masa ini, sebelum masa pembukuan ini, Rasulullah SAW punya kebijakan dua. Itu yang pertama, memerintahkan para sahabat untuk menghafal hadis, menyampaikan hadis dan menyebarkan hadis-hadis ke seluruh umat Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk membukukan hadis. Kenapa Rasulullah SAW melarang membukukan hadis? Di sini Rasulullah SAW takut jika hadis ini bercampur aduk dengan Al-Quran. Dan para sahabat akan lalai terhadap Al-Quran. Setelah masa ini, setelah Rasulullah SAW wafat, disinilah masa pembukuan hadis, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa ini banyak perawi yang gugur di medan peperangan, meninggal dunia, sehingga di sini Umar bin Khattab takut jika hadis akan lenyap dengan lenyapnya para perawi, sehingga pada Khalifah Umar bin Khattab mulailah pembukuan hadis agar hadis tetap sampai kepada umat Islam yang akan datang hingga sampai saat ini. Dalam pembukuan hadis ini pun juga sekaligus usaha penyeleksian hadis. Apakah hadis ini diterima atau tidak diterima, yaitu dengan metode sanad dan isnad. Hadis sudah dibukukan hingga zaman sekarang atau hingga dari abad kedua sampai ke sekarang, yaitu memasuki abad ketiga Hijriah. Para ulama mulai memilah hadis-hadis sahih, tentunya hadis sahih yang sesuai dengan kategori dan kandungannya. Di sini para ulama hadis muncul di pembukuan hadis ini. Di antaranya Imam Muslim, Imam An-Nasai, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Pada periode ini ulama hadis juga berhasil memisahkan hadis Nabi dari yang bukan hadis atau hanya dari perkataan sahabat dan fatwanya. Sehingga pada masa ini juga telah mengadakan filterasi atau penyaringan yang sangat teliti tentunya, sehingga bisa memisahkan hadis sahih dan yang tidak. Terus selanjutnya pembagian hadis. Seperti yang kita ketahui bahwa hadis adalah berhukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Secara umum, hadis ini berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan baginda Nabi SAW. Jadi hadis ini bukan hanya sekedar perkataan saja, tetapi perbuatan Rasul pun juga merupakan hadis. Hadis ini dibagi menjadi 4, yaitu qudsi, marfu, mauquf, dan maqtu. Tetapi ada juga beberapa istilah lain bahwa hadis itu seperti sunnah, khobar, dan athar. Kolerasi antara hadis dan Al-Quran adalah
sebagai penjelas dan sumber hukum Islam yang kedua. Sumber hukum atau pengambilan hukum yang kedua. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Sejarah perkembangan ilmu hadis ini muncul sejak, atau sejarah perkembangan ilmu hadis ini telah ada sejak periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis ini muncul bersamaan dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka atau yang diterima oleh mereka. Pada sejarah perkembangan ilmu hadis itu tentunya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang sudah saya sebutkan. Di sini diraih dengan sangat sederhana sekali, yaitu dengan dimana jika seorang sahabat ragu dalam menerima hadis, maka sahabat tersebut akan langsung datang kepada Rasulullah untuk mendapatkan keterangan apakah hadis ini benar-benar dari baginda Nabi atau hanya sekedar perkataan para sahabat lainnya saja. Selanjutnya yaitu sistem periwayatan hadis. Sistem periwayatan hadis ini diproses secara kodifikasi yang sangat urgent atau penting sekali, karena dalam proses ini letak kesohihan hadis benar-benar diuji sehingga hadis ini bisa diterima atau bahkan ditolak. Karena di sini Nabi adalah manusia biasa seperti kita, yang tentunya perkataannya, perbuatannya yang ada pada Rasul, perkataan perbuatan itu bisa ditiru oleh manusia lain. Sehingga di sini penyaringan atau kesohihan hadis benar-benar diuji. Beda dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu langsung ke Allah sehingga tidak ada yang bisa menyamainya. Tapi kalau hadis adalah dari Nabi yang tentunya sama, tetapi Nabi mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan kita. Dalam meriwayatkan hadis, di sini ada masalah jarah dan takdil. Masalah jarah yaitu adalah masalah pada perawi, kecacatan kepribadian perawi, sehingga kecacatan ini bisa menggugurkan keabsahan kesaksian yang bersangkutan. Itu bisa menggugurkan apakah hadis ini sahih atau tidak. Dalam kedisiplinan ilmu jarah menunjukkan betapa ketercelaan pribadi para perawi hadis, sehingga di sini bisa menggugurkan kesaksian apakah hadis tersebut menjadi sahih atau tidak. Berlawanan dengan jarah, takdil ini pembersihan atau persucian perawi dan ketetapan bahwa di sini perawi tidak cacat atau adil, sehingga hadis bisa diterima oleh semua orang, oleh kalangan umat Islam. Selanjutnya, kajian tentang periwayat dan sanad hadis. Dalam mempelajari kajian ini, di sini kita akan tahu mana yang tergolong sahabat Nabi, muhadramin, tabi'in, dan ulama hadis. Pada bagian kajian ini kita bisa membedakan antara ulama mutaqaddimin dan mutaakhir. Ulama mutaqaddimin yaitu ulama yang hidup pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Sedangkan ulama mutaakhir yaitu ulama yang hidup pada abad keempat Hijriah dan seterusnya, yaitu sampai sekarang. Dan dalam pelajari ulumul hadis pun juga kita akan mengetahui martabat kitab-kitab hadis. Martabat kitab-kitab hadis itu ada 4. Kitab Sahih, Sunan, Musnad, dan Mustadrak. Dalam martabat ini, kitab Sahih menjadi urutan pertama
dalam Kutubus Sittah. Kenapa menjadi urutan pertama di Kutubus Sittah? Karena dalam menyusun kitab Sahih, Imam Muslim sangat teliti dalam menetapkan sebuah hadis. Jadi hadis yang disusun oleh Imam Muslim insya Allah menjadi kitab sahih dan diterima semua umat Islam. Selanjutnya, walaupun sudah hadis itu melalui beberapa perkembangan, beberapa proses penyaringan dari sistematis martabat hadis, tetapi ada saja pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis ini muncul pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kenapa muncul pemalsuan hadis ini? Karena ada yang melatar belakanginya, yaitu masalah politik yang berbeda pendapat tentunya, dan ketidaksukaan terhadap umat Islam. Tetapi walaupun begitu, ada patokan yang menjadikan perawi bisa menyusun hadis atau mengidentifikasi hadis apakah hadis ini palsu atau tidak, yaitu dengan metode sanad dan matan. Jadi bisa kita ketahui betapa pentingnya mempelajari ilmu hadis, karena dengan mempelajari ilmu hadis kita akan tahu apakah hadis ini sahih yang bisa diterima, yang kuat, yang bisa menjadikan hukum kedua, tentunya hukum kedua setelah Al-Quran. Dan cukup sekian penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.